lakuinnya perbuatan baik gitu ya. Makanya itu diwanti-wanti yang nanti jangan disebutin daripada kelakuan jelek si bayi. Cuma kan gak semua orang tahu disebutin mana, karena ini ada berbeda. Ada satu cerita, ini agak sedikit buat ikhtiar gitu. Satu cerita, ada orang kaya yang emang hidupnya amat ibadah jarang, tapi duitnya banyak, ya duitnya banyak. Nah di akhir kehidupannya, ketika dia sakit, ini rada dapat hidayah dikit, dapat hidayah dikit. Artinya dia sadar nih, waduh sadar nih, artinya hidup kebanyakan maksiatnya dibanding taatnya, kebanyakan perbuatan buruknya ketimbang perbuatan baiknya, kebanyakan mainnya daripada ngajinya. Maka sekarang udah sakit-sakitan, kayaknya mah udah dikit lagi. Akhirnya dia panggil dua orang dipanggil sama dia wasiat sama dua orang tersebut, bang, saya punya duit 20 juta. Abang seorang dapat masing-masing 10 juta. Jadi 20 juta dibagi abang 10 juta, abang 10 juta. Cuma saya minta apa? Kalau emang ntar saya meninggal, tolong ini mah. Nih saya pengen 10 juta. Ini tolong ngapain bang? Sebelum saya pegang duit nih, tolong kalau emang saya meninggal, saksiin saya itu dari orang yang ahli kebaikan. Kita kalau habis sholat mayit, biasanya ada nggak ya? Ada ya? Saksikanlah apakah mayit ini min ahli khair, begitu. Ada yang kali itu kagak nggak ada, walaupun kita kagak dibayar. Kadang ada juga klubnya. Ya. Nah itu kenapa dia sampai segitunya bayar orang buat nyaksiin dia, biar ketika mati ini orang termasuk orang yang baik. Karena penyaksian seseorang itu berpengaruh kepada orang yang dia saksikan. Gitu. Jadi disiasat itu. Ya, makanya jadi makanya alhamdulillah kita walaupun emang karena ngasih duit, terus ketika disolatnya di masjid, ya apalagi kita rajin ke masjid, yang nyolatnya pasti anak. Apalagi rajin bergaul ke pengajian, yang nyolatnya pasti banyak. Coba kalau misalnya kita bergaul sama preman, nongkrong nongkrong, datang ke masjid, cuma nunggu di depan ambil rokok, ya itu kan nyolat kagak. Boro-boro menyolatin, masuk masjid aja geli, masuk masjid geli. Kalau emang gaulnya sama kerenan, coba kalau kita gaul sama anak majlis, kita gaul di masjid, semuanya rame yang datang ke masjid, buat ngapain? Doain kita lewat sholat, ngaminin doa orang yang baca doa buat kita. Yang terakhir yang paling penting, kita disaksikan mati dalam keadaan baik, menjadi orang baik di hadapan banyak orang. Maka dengan sebab itu tadi dua orang yang dibayar yang bilang akhirnya itu orang mati, maka Allah saya bersaksi bahwasanya si mayit ini adalah min ahli khair. Dua orang saksi, maka akhirnya orang masuk surga. Sebab apa? Sebab kesaksian dua orang yang tadi. Gitu. Makanya ya boro-boro 10 juta 20 juta bayar orang, buat hidup aja susah. Terus kalau gitu ngandelin apa? Ngandelin amal, lakuin amal yang baik-baik, berada di tempat yang baik-baik. Maka ketika kita mati pun akan dikelilingi dengan orang yang baik dan keadaan yang baik. Itu pun sama. Raut wajah kita ketika pengen terlihat baik, maka yang kita lakukan di hadapan orang tua kita pun harus raut wajah yang baik serta berseri. Jangan sampai ada rasa
rasa kayak kesel disuruh kayaknya dia belum nyampe tuh ya. Biar walaupun kali kata cuma kan muka nunjukin muka ketawa antara muka senang sama muka kesel begitu ya. Makanya secapek apapun kita kalau yang disuruh jalanin dengan riang bahagia, dengan cinta begitu ya. Bahkan dikatakan sekalipun orang tua kita nyuruh nyemplung ke dalam kali yang banyak buayanya, lakuin. Artinya sekalipun mengancam jiwa raga ya, baru tiba capek-capek dikit mah kagak jadi masalah. Yang ngancem nyawa kita sekalipun kudu kita lakuin selagi bukan maksimal ya. Kemudian jadi balas kita nggak bisa balas jasa beliau. Yang kita bisa lakukan cukup patuhi perintahnya dengan menjalankan perintahnya dengan wajah yang berseri serta terlihat bahagia, senyum di depan ya. Jangan bermuka masam, jangan bermuka cemberut. Kudu tampakkan kebahagiaan kita di hadapan orang tua. Dan terakhir, kudu banyak doain orang tua kita. Minimal Robin Firly wali-walidaya warhamhumullah kama rabbayani. Jangan sampai lepas setiap kali sholat. Ya udah, kalau misalnya emang doa yang lain kita kagak sempat baca, minimal Robin Firly ya. Soalnya doa lain males nih. Ya kan doakan yang punya semua tidak sempurna. Ya, kata ya udah bisa ini yang kata. Hidup ya enak. Apalagi mau minta, kan kesombongannya. Ya, jadi doa juga kayaknya perlu cukup sedikit aja. Gak apa-apa gitu juga. Tapi buat orang tua mah jangan sampai kagak. Ya, jangan sampai. Kalau pengen dikatakan anak berbakti, maka jangan tinggalkan membaca doa orang tua yang dari kecil kita hafal doa, cuma ngelakuinnya kadang-kadang berat kalau kagak biasa ya, kadang lupa mulu, kagak biasa setiap kali sholat. Atau ketika kita mendengar azan ya, kan adanya orang kalau misalnya dengar azan, apapun aktivitas yang sedang kita lakukan, hentikan, dengarkan dulu azan. Jangankan aktivitas dunia, aktivitas akhirat pun sedang kita lakukan, tapi azan berkumandang, hentikan. Bahkan ketika kita lagi baca Quran, tiba-tiba azan Allah, berhenti baca Quran. Jangan terus yang ngam-ngam, kalau ini baca Quran sama aja, bukan begitu. Biar kata Quran lebih mulia daripada azan, tapi yang sunnahnya harus mendengarkan azan terlebih dahulu, hentikan dulu baca doa. Kecuali emang kalian lagi di toilet, jangan pada jawab, oke? Kali takut lupa boleh dalam hati. Jadi berhenti dulu tuh lagi ngapain azan berhenti, makanya kalau orang tua dulu azan jangan pakai naik ke atas genteng, bukan cuma naik ke atas genteng. Apapun yang sedang kita lakukan, hentikan aktivitasmu ketika azan sedang berkumandang. Ketika engkau lakukan itu, alamat mati husnul khatimah. Jadi tanda ciri orang yang bakal mati husnul khatimah adalah bagaimana ia menghormati ketika azan berkumandang. Jadi dari teman-teman ngaji kita bisa Al Quran. Azan kata gurunya begitu ketika ada azan kita dengerin. Iya ngaji mau berhenti, bocahnya pada ngobrol samping kanan kiri. Ngaji aja disuruh berhenti, ya malah dia mau ngobrol. Hati-hati, itu tanda mati subur khoti. Nah, yang jadi maksudnya setelah azan, jadi azan kita jawab
tertulis anak yang berbakti. Wa in kana ghairu dzalik, sekalipun pada pembuktiannya sebenarnya dia bukan anak berbakti. Misalnya selagi orang tua kita hidup, kita ada sedang berbakti. Orang tua kita meninggal, baru sadar pengen berbakti. Terus gimana? Baca doa. Walaupun dulu ketika orang tua hidup kita nggak berbakti, tapi itu kita amalin, kita baca doanya, maka kita tertulis di hadapan Allah termasuk anak yang berbakti. Ataupun yang awalnya kagak pernah berbakti, ketika dia sering baca doa itu akan dikasih kemudahan oleh Allah buat bisa berbakti. Contoh berbakti gimana? Contoh berbakti itu tadi kayak si Soleh, ya, Soleh. Jadi ketika satu hari emaknya sakit, itu sedih, sangat amat sedih melihat orang tua sakit. Kenapa sedih? Karena sayang. Kalau nggak ada rasa sayang, nggak mungkin sedih melihat orang yang disayang tertimpa musibah. Ya, nggak mungkin sedih kalau nggak ada rasa sayang. Maka berarti budi sayang dulu. Kalau sayang, maka akan timbul peduli. Jadi soalnya nih sayangnya luar biasa sama. Ketika emaknya sakit, dia sangat sedih sampai izin sama gurunya buat absen daripada sekolah. Mengapa absen izin sama guru? Karena pengen dampingin emak yang lagi sakit. Karena emaknya nggak punya pembantu. Terus duduk doang gitu di samping dampingin. Si Soleh kadang-kadang ketika emaknya lagi butuh obat, dia pergi ke apotek beli obat. Terus kadang-kadang emaknya lagi waktunya makan, dia pergi ke pasar, ke warteg buat beli makan emaknya. Dia pergi ke pasar buat beli buah karena orang sakit mah mulutnya pahit. Kali itu makan buah yang asam-asam dikit, jadi mencet. Jangan asam, ya pil. Begitu. Jadi kagak ada rasa males untuk berbakti, apalagi ketika orang tua sakit. 24 jam nemenin dan bikin biar capek, lagi ada kegiatan, kita habis pulang kegiatan, pulang kerja, pulang sekolah, ya langsung layani apa yang dibutuhin bikin, apa yang dipengenin ambilin. Gitu. Terus bukan cuma itu, apa yang orang tua pengenin kita adain. Jadi menumbuhkan, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh emak kita, baik dari makanannya, obatnya, tolong obat dong. Iya belum makan, iya makan dulu dah. Suapin makan, ambilin obatnya, tuangin air hangatnya. Ya. Terus udah rapi makan, udah minum obat, namanya orang sakit makan lemes. Emang udah digambarin orang kalau sakit itu diangkat 4 perkara. Pertama diangkat rasa lezat di lidahnya, makanya orang sakit mulutnya pahit. Diangkat seger dari mukanya, makanya mukanya pucat. Diangkat rasa kuat dari badannya, makanya badannya lemes. Yang keempat, diangkat Allah perintahin malaikat buat ngangkat dosa. Gitu. Pas ketika udah ditakdirin buat sembuh, itu yang 3 dibalikin. Lidah yang awalnya pahit jadi lemah. Terus muka yang awalnya pucat jadi seger. Badan yang awalnya lemes jadi kuat. Cuma 1 yang gak dibalikin, dosa. Karena dosanya dibuang ke laut sama malaikat. Jadi orang sakit itu perlu bahagia. Kenapa? Karena dosa dihapus. Ya, dosa lagi dihapus. Cuma memang kadang yang susah sabarnya. Sabar itu apa ya? Sabar itu nahan yang kagak enak. Kalau misalnya duit banyak, rumah mewah, istri cakep, cewek cakep, cuma sabar, kagak cuma begini, itu bukan sabar. Ya, enak, masa enak sabar,
yang sabar tuh yang kaya enak. Di sakit dampingin, dihibur anak itu soleh. Nah, diceritain zaman dulu yang bisa menghibur emaknya, bisa bikin emaknya ketawa. Yang awalnya jadi lemes jadi segera dikit, yang awalnya cemburu jadi ketawa dikit. Berusaha buat nyenengin emak, walaupun lagi dalam keadaan lemes, tapi hibur, ajak bercanda, biar kata bete. Ini malah tiba di kamar. Nah, sambil main HP. Memang di situ di samping, cuma anak mau main HP, emaknya lagi mau lama-lama kesuruh. Mau. Terus setelahnya sembuh beberapa hari, emaknya sembuh, akhirnya si Soleh senang, alhamdulillah, emak udah sembuh. Ayo saya kerjain lagi. Begitu bukan? Sembuh karena orang yang disayang emang udah ada sakit lagi. Dan senantiasa si Soleh mendoakan orang tuanya biar Allah jaga emaknya dan senantiasa memberi kesehatan pada badan emaknya, pada badan bapaknya. Lain biar selalu Allah beri kesehatan orang tua, luas rezeki, ya. Jangan diwafatkan sebelum kita bisa membanggakannya. Itu namanya si Soleh yang punya adab kepada orang tuanya. Walaupun nggak punya duit, walaupun nggak mampu membeli emas, walaupun nggak mampu bikin rumah, tapi kalau perilaku kita kayak si Soleh, itu mah luar biasa bangga. Karena lihat zaman sekarang banyak anak yang rumahnya mewah, hartanya melimpah, tapi ketika orang tua sakit, ngomong sebulan sekali juga, tapi sibuknya sama kerjaan. Itu main begitu senang, sudah senang. Senangnya gimana? Senangnya ditemani kasih Soleh tadi. Makanya nggak perlu kaya, nggak perlu banyak harta, cukup bikin orang tua kita senang, nyaman, itu sudah cukup. Kita termasuk anak yang berbakti, apalagi kita dimas, ya, apalagi kalau disebut mas, ya menjadi terlalu pukul, ya menjadi terlalu. Ya, jadi untuk berusaha jadi orang soleh, orang yang berbakti sama orang tua, terutama emak, terus kemudian bapak. Dan semua di sini jadi anak berbakti sama orang tua. Ya, bapak dalam keadaan bersemangat, ya diberikan kelancaran, kesuksesan di setiap kehidupan yang kita